Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Para pemirsa di mana saja pemirsa berada, pada video saya kali ini saya akan menerangkan hikmah kekuatan takdir. Kerasnya hikmah atau semangat perjuangan tidak dapat menembus tirai takdir. Kekeramatan atau kejadian-kejadian yang luar biasa dari seorang wali itu tidak dapat menembus keluar dari takdir. Maka segala apa yang terjadi semata-mata hanya dengan takdir Allah. Hikmah ini menjadi taklil atau sebab dari hikmah sebelumnya. Iron taktuka takjrid, seakan-akan Mushanif berkata, "Hai murid, keinginan atau himmahmu pada sesuatu itu tidak ada gurunya atau tidak ada gunanya, karena hikmah yang keras atau kuat itu tidak bisa menjadikan apa-apa seperti yang kau inginkan apabila tidak ada dan bersamaan dengan takdir dari Allah." Jadi hikmah ini atau sawabiqul himam mengandung arti menenteramkan hati murid dari keinginannya yang sangat sawabiqul himam, keinginan yang kuat. Apabila keluar dari orang-orang yang soleh atau walinya Allah itu disebut korama. Apabila keluar dari orang fasik disebut istidroj atau penghinaan dari Allah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Dan tidaklah kamu berkehendak kecuali apa yang dikehendaki Allah Tuhan yang mengatur alam semesta. Dan tidaklah kamu menghendaki kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana." Quran Surat Al-Insan ayat 30. Jangan ikut mengatur. Istirahat, enakkan dirimu, pikiranmu dari kesibukan mengatur dirimu dari apa-apa yang telah diatur, dijamin oleh selain kamu, yaitu Allah. Tidak perlu engkau ikut sibuk memikirkannya. Yang dimaksud tadbir, mengatur diri sendiri. Dalam hikmah ini yaitu tadbir yang tidak dibarengi dengan tafwid, menyerahkan kepada Allah. Apabila takdir itu dibarengi dengan tafwid, itu diperolehkan. Bahkan Rasulullah bersabda, "At-tadbiru nisful ma'isyah," atau mengatur apa yang menjadi keperluan itu sebagian dari hasilnya mencari ma'isyah atau penghidupan. Hadis ini mengandung anjuran untuk membuat peraturan di dalam mencari fadlnya Allah. Pengertian tadbir di sini ialah menentukan dan memastikan hasil. Karena itu semua menjadi aturan Allah. Alhasil tadbir yang dilarang yaitu ikut mengatur dan menentukan, memastikan hasilnya. Sebagai seorang hamba wajib dan harus mengenal kewajiban. Sedang jaminan upah ada di tangan majikan, maka tidak usah risau pikiran dan perasaan untuk mengatur, karena khawatir kalau apa yang telah dijamin itu tidak sampai kepadamu atau terlambat, sebab ragu terhadap jaminan Allah tanpa lemahnya iman. Kemudian tanda mata hati yang buta, kesungguhanmu untuk mencapai apa-apa. Kemudian mata hati yang buta, kesungguhanmu untuk mencapai apa-apa yang telah dijamin pasti akan sampai kepadamu. Di samping kelalaianmu terhadap kewajiban-kewajiban yang diamanatkan kepadamu, membuktikan butanya mata hatimu. Siapa saja yang disibukkan mencari apa yang sudah dijamin Allah seperti rezeki, dan meninggalkan apa yang menjadi perintah Allah, itulah tanda orang yang buta hatinya. Firman Allah,
dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak atau dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Dia maha mendengar, maha mengetahui. Quran Surat Al-Ankabut ayat 60. Firman Allah, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Quran Surat Taha ayat 132. Kerjakan apa yang menjadi kewajibanmu terhadap kami, dan kami melengkapi bagimu bagian kamu. Di sini ada dua perkara. Yang pertama, yang dijamin oleh Allah, maka jangan menuduh atau memburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang dituntut atau menjadi kewajiban bagimu kepada Allah, maka jangan abaikan. Dalam sebuah hadis qudsi yang kurang lebih artinya, hambaku, taatlah semua perintahku dan jangan memberitahu kepadaku apa yang baik bagimu. Jangan mengajari kepadaku apa yang menjadi kebutuhanmu. Syekh Ibrahim Al-Kawas berkata, jangan memaksa diri untuk mencapai apa yang telah dijamin, dan jangan menyia-nyiakan atau mengabaikan apa yang diamanatkan kepadamu. Oleh sebab itu, barang siapa yang berusaha untuk mencapai apa yang sudah dijamin dan mengabaikan apa yang menjadi tugas dan kebajikan atau kewajiban kepadanya, maka buta mata hatinya dan sangat bodoh. Kemudian, ridho dengan pilihan Allah. Janganlah keterlambatan bertundanya waktu pemberian Tuhan kepadamu, padahal engkau bersungguh-sungguh dalam berdoa, menyebabkan putus harapan, sebab Allah telah menjamin dan menerima semua doa Allah apa yang Ia kehendaki untukmu, bukan menurut kehendakmu, dan pada waktu yang ditentukan Allah, bukan pada waktu yang engkau tentukan. Allah telah berjanji akan mengabul doa sesuai dengan firman-Nya. Mintalah kamu semua kepadaku, akan aku menghijabah doamu semua. Dan Allah berfirman, Tuhanmu lah yang menjadikan segala yang dikehendakinya dan memilihnya sendiri. Tidak ada hak bagi mereka untuk memilih. Sebaiknya seorang hamba yang tidak mengetahui apa yang akan terjadi mengakui kebodohannya diri sendiri, sehingga tidak memilih sesuatu yang tampak baginya sepintas baik, padahal ia tidak mengetahui bagaimana akibatnya. Karena itu, bila Tuhan yang maha mengetahui, maha bijaksana memilihkan untuk sesuatu kehendaknya, rela dan menerima pilihan Tuhan yang maha pengasih, maha mengetahui dan maha bijaksana. Walaupun pada lahirnya pahit dan menyakitkan rasanya, namun itulah yang terbaik baginya. Karena itu, bila berdoa kemudian belum juga terkabulkan keinginannya, janganlah terburu-buru putus asa. Firman Allah, dan mungkin jadi kamu tidak menyenangi suatu, padahal itu baik bagimu, dan mungkin jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an ketika mengartikan ayat ini
sungguh telah diterima doamu kedua atau Musa dan Harun alaihi salam, yaitu tentang kebinasaan Firaun dan tentaranya. Maka hendaklah kamu berdua tanpa istiqamah atau sabar dalam melanjutkan perjuangan dan terus berdoa, dan jangan mengikuti jejak orang-orang yang tidak mengerti atau kekuasaan dan kebijaksanaan Allah. Quran Surat Yunus ayat 89. Maka terlaksanakannya kebinasaan Firaun, yang berarti setelah diterima doa Nabi Musa dan Harun alaihi salam. Selama atau sesudah 40 tahun lamanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pasti akan dikabulkan doamu selama tidak terburu-buru, serta mengatakan, aku telah berdoa dan tidak diterima. Anas radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada orang berdoa melainkan pasti diterima oleh Allah doanya, atau dihindarkan daripadanya bahaya, atau diampuni sebagian dosanya, selama ia tidak berdoa untuk sesuatu yang berdosa atau untuk memutus silaturahmi. Syekh Abu Abbas Al-Mursi, ketika ia sakit, datang seorang membusukkannya dan berkata, semoga Allah menyembuhkanmu atau afakallahu. Abu Abbas terdiam dan tidak menjawab. Kemudian orang itu berkata lagi, Allah yu'afiqa. Maka Abu Abbas menjawab, apakah kamu mengira aku tidak memohon kesehatan kepada Allah? Sungguh aku telah memohon kesehatan dan penderitaanku ini termasuk kesehatan. Ketahuilah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memohon kesehatan dan ia berkata, selalu bekas makanan Khaybar itu terasa olehku, dan kini masa putusnya urat jantungku. Abu Bakar alaihissalam Siddiq memohon kesehatan dan meninggal terkena racun. Umar bin Khattab memohon kesehatan dan meninggal dalam keadaan terbunuh. Utsman bin Affan memohon kesehatan dan juga meninggal dalam keadaan terbunuh. Ali bin Abi Thalib memohon kesehatan dan juga meninggal dalam keadaan terbunuh. Maka bila engkau memohon kesehatan kepada Allah, memohonlah menurut apa yang telah ditentukan oleh Allah untukmu. Maka sebaik-baik seorang hamba ialah yang menyerahkan segala sesuatunya menurut kehendak Tuhannya dan meyakini bahwa apa yang diberikan Tuhan kepadanya itulah yang terbaik, walaupun tidak sejalan dengan nafsu syahwatnya. Dan syarat utama untuk diterimanya doa ialah keadaan terpaksa atau kesulitan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bukankah Dia Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya. Keadaan terpaksa oleh kesulitan itu apabila merasa tidak ada sesuatu yang diharapkan selain semata-mata karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang dapat membantu lagi baik dari luar berupa orang yang tidak ada yang dapat membantu lagi baik dari luar berupa orang dan benda atau daripada dalam diri sendiri. Jadi hanya demikian saja yang dapat saya bagikan. Lebih dan kurang saya bermohon maaf. Akhirus salam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.